NIM 2002-1103-016. Saya akan presentasikan tugas akhir kecerdasan buatan. 8 puzzle dengan menggunakan algoritma iteratif, deepening, search. Puzzle merupakan sebuah permainan yang menggunakan teknik pencarian atau searching. Teknik pencarian bisa dilakukan dengan menggunakan suatu algoritma untuk mendapatkan suatu solusi atau permasalahan. Banyak sekali teknik pencarian yang bisa dilakukan, dan teknik-teknik tersebut harus dipilih berdasarkan kriteria permasalahan yang dihadapi dan tingkat kebutuhan yang harus dipenuhi. Adapun salah satu teknik pencarian yang banyak digunakan salah satu adalah iteratif deepening search atau IDS. IDS merupakan suatu teknik yang menggabungkan keuntungan pencarian dengan menggunakan teknik breadth first search atau BFS. Teman-teman bisa melihat gambar 1.1 yang ada di bawah ini. Merupakan gambar umum dari 8 puzzle, dan khusus pada kasus kali ini, urutan angka yang terdapat pada gambar merupakan solusi yang harus dicapai. Adapun status dari 8 puzzle ini adalah ubin atau tile yang bisa dipindah posisinya. 8 puzzle memiliki maksimal 4 aksi, yaitu ubin digeser ke atas, digeser ke kiri, digeser ke kanan, dan digeser ke bawah. Dilihat dari letak ubin yang kosong atau tidak ada angka. Jadi pada kasus ini, ubin yang kosong harus digeser untuk menghasilkan solusi yang diinginkan. Dengan menggunakan teknik pencarian IDS, maka harus dihasilkan suatu langkah-langkah untuk menghasilkan solusi. Perumusan masalah. Bagaimana cara untuk mendapatkan hasil akhir permainan puzzle dan untuk menghasilkan solusi paling efektif menggunakan algoritma IDS? Batasan masalah. Yang pertama, teknik pencarian yang digunakan hanya menggunakan IDS. Kedua, solution report dari pencarian yang meliputi jumlah step yang digunakan dalam pencarian, nilai heuristik, generate node, waktu yang diperlukan untuk melakukan pencarian, dan langkah-langkah dalam mencapai goal state atau solusi. Yang ketiga, pencarian solusi dapat digunakan dengan dua cara, yaitu dengan menentukan batasan limit atau tidak menggunakan batasan limit. Yang keempat, ada kemungkinan tidak ditemukan solusi karena adanya batasan limit. Maksud dan tujuan. A. Untuk mengetahui nilai heuristik dari pencarian. B. Untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan permainan. C. Untuk mengetahui jumlah node yang digunakan pada pencarian solusi 8 puzzle. Algoritma. Bagian kedua, algoritma. A. Definisi algoritma. Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Kata logis merupakan kata kunci dalam algoritma. Langkah-langkah dalam algoritma harus logis dan harus dapat ditentukan bernilai salah atau benar. Dalam beberapa konteks, algoritma adalah spesifikasi urutan langkah untuk melakukan pekerjaan tertentu. Pertimbangan dalam pemilihan algoritma adalah: pertama, algoritma haruslah benar. Artinya, algoritma akan memberikan keluaran yang dikehendaki dari sejumlah masukan yang diberikan. Tidak peduli sebagus apapun algoritma, kalau memberikan keluaran salah, pastilah algoritma tersebut bukan algoritma yang baik. Pertimbangan kedua yang harus diperhatikan adalah kita harus mengetahui
seberapa baik hasil yang dicapai oleh algoritma tersebut. Hal ini penting terutama pada algoritma untuk menyelesaikan masalah yang memerlukan aproksimasi hasil atau hasil yang hanya berubah pendekatan. Algoritma yang baik harus mampu memberikan hasil yang sedekat mungkin dengan nilai yang benar. Ketiga adalah efisiensi algoritma. Efisiensi algoritma dapat ditinjau dari dua hal, yaitu efisiensi waktu dan memori. Meskipun algoritma memberikan keluaran yang benar atau paling mendekati, tetapi jika kita harus menunggu berjam-jam untuk mendapatkan keluarannya, algoritma tersebut biasanya tidak akan dipakai. Setiap orang menginginkan keluaran yang cepat. Begitu juga dengan memori. Makin besar memori yang terpakai, maka semakin buruklah algoritma tersebut. B. Algoritma dan program. Program adalah kumpulan pernyataan komputer, sedangkan metode dan tahapan sistematis dalam program adalah algoritma. Program ditulis dengan menggunakan bahasa pemrograman, jadi bisa disebut bahwa program adalah suatu implementasi dari bahasa pemrograman. Beberapa pakar memberi formula bahwa program sama dengan algoritma tambah bahasa atau struktur data. Bagaimana juga struktur data dan algoritma berhubungan sangat erat pada sebuah program. Algoritma yang baik tanpa pemilihan struktur data yang tepat akan membuat program menjadi kurang baik. Demikian juga sebaliknya, pembuatan algoritma mempunyai banyak keuntungan diantaranya. Yang pertama, pembuatan atau penulisan algoritma tidak tergantung pada bahasa programan manapun. Artinya penulisan algoritma independen dan bahasa pemrograman dan komputer yang melaksanakannya. Yang kedua, notasi algoritma dapat diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa pemrograman. Yang ketiga, apapun bahasa pemrogramannya, output yang akan dikeluarkan sama karena algoritmanya sama. C. Jenis-jenis algoritma. Dapat beragam klasifikasi algoritma dan setiap klasifikasi mempunyai alasan tersendiri. Salah satu cara untuk melakukan klasifikasi jenis-jenis algoritma adalah dengan memperhatikan paradigma dan metode yang digunakan untuk mendesain algoritma tersebut. Masing-masing paradigma dapat digunakan dalam banyak algoritma yang berbeda. Yang pertama, jenis-jenis divide and conquer. Paradigma untuk membagi suatu permasalahan besar menjadi permasalahan-permasalahan yang lebih kecil. Kedua, dynamic programming. Paradigma pemrograman dinamik akan sesuai jika digunakan pada suatu masalah yang mengandung struktural yang optimal dan mengandung beberapa bagian permasalahan yang tumpang tindih. D. Bagian D. Algoritma pencarian. Pertama, karakteristik algoritma pencarian. Karakteristik algoritma pencarian dapat dinilai dari beberapa faktor, yaitu kelengkapan, apakah dapat diberikan garansi bahwa solusi terdapat dalam ruang pencarian. Kedua, optimasi. Apakah solusi yang didapat hanya melakukan biaya minimal. Ketiga, penghitungan biaya pencarian, kompleksitas waktu, dan kompleksitas ruang. Pencarian dilakukan pada semua node dalam setiap level secara berurutan dari kiri ke kanan. Berikutnya demikian sampai ditemukan solusi dengan strategi ini, maka dijamin bahwa solusi yang ditemukan adalah yang paling banyak, yang baik, atau optimal. Teman-teman bisa melihat di gambar 2.2 dan gambar 2.3. Terima kasih.